Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kebijakan lingkungan sosial. Yang pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya, Aura. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan lingkungan sosial. Kebijakan lingkungan sosial adalah serangkaian langkah atau strategi yang dirancang oleh pemerintah, lembaga sosial atau organisasi untuk mengatur dan mempengaruhi interaksi antara individu, kelompok, dan masyarakat lingkungan sosial mereka. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zelda. Adapun tujuan kebijakan lingkungan sosial dalam lingkup politik bertujuan untuk menciptakan harmoni antara keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas politik. Salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan sosial dan dengan memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, seperti akses terhadap air bersih, udara sehat, dan lingkungan yang layak untuk ditinggali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tika. Baiklah, saya ingin menyampaikan latar belakang lahirnya kebijakan lingkungan sosial. Masalah lingkungan merupakan masalah manusia karena dampaknya baik dan buruknya akan terjadi pada manusia, sekalipun hal tersebut tidak disengkali sekalipun. Nah, di sini yang pertama kita harus ketahui dari lingkungan menurut undang-undang sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Lalu, sasaran atau target dari kebijakan lingkungan sosial. Pertama, masyarakat, individu dan komunitas yang terkena dampak langsung dari kebijakan sosial. Lalu yang kedua, sektor swasta, perusahaan dan industri yang dapat terpengaruh oleh kebijakan lingkungan. Lalu yang ketiga ada kelompok kepentingan dan LSM, organisasi dan pemerintah yang berfokus pada isu-isu lingkungan. Lalu yang keempat ada media massa, yaitu berperan dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu lingkungan. Baik, selanjutnya yang dibacakan oleh Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dari kebijakan lingkungan. Dan teman-teman bisa tengok ini ada dampak sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kesadaran partisipasi global, di mana ada peningkatan dalam partisipasi global tersebut. Yang kedua, ada pengembangan teknologi ramah lingkungan. Dan yang ketiga, ada peningkatan regulasi dan penegakan hukum. Dan yang ada juga dampak negatif berikut. Dampak negatifnya yang pertama itu ketimpangan ekonomi dan sosial. Yang kedua, eksploitasi lingkungan di negara yang berkembang. Yang ketiga, keterlambatan ekonomi pada sektor tradisional. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari semua yang disampaikan teman-teman saya, yang dapat kami simpulkan dari materi itu adalah undang-undang tersebut menunjukkan upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan lingkungan di era globalisasi. Namun, implementasi yang konsisten dan sinergi antara regulasi dan domestik dan komitmen global tetap menjadi tantangan utama bagi masyarakat. Baik, hanya segitu saja materi penyampaian dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.